Perkenalkan, nama saya Yohan Pandi Effendi dengan NIM 240512040072. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sejarah internet dunia dimulai pada proyek ARPANET di tahun 1960-an. Internet kala itu dikenal dengan sebutan ARPANET. Nah, ARPANET sendiri ialah sebuah proyek dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diketuai oleh Joseph Licklider. ARPANET merupakan jaringan komputer pertama yang memungkinkan komunikasi data antar komputer meskipun terjadi kerusakan pada sebagian jaringan. Awalnya, proyek ini dibuat untuk kepentingan militer dan kesehatan, dan hanya mampu menghubungkan 4 situs saja, yaitu University of Utah, University of California, Stanford Research Institute, dan Santa Barbara. Proyek inilah yang dikenal sebagai cikal bakal internet yang ada saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1970-an merupakan masa berkembangnya ARPANET. Sejak perkenalan resminya di Oktober 1972, ARPANET berkembang dengan pesat di seluruh daerah dan membuat semua universitas di Amerika Serikat ingin bergabung. Hal ini kemudian membuat ARPANET harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu ARPANET untuk non-militer dan MILNET untuk di sektor militer. Di tahun yang sama, Ray Tomlinson menyempurnakan program email yang ia ciptakan untuk ARPANET sebelumnya. Dan di tahun yang sama pula, icon @ mulai diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan pada di email. Di akhir 1970-an, Vinton Cerf dan Bob Kahn mengemukakan pendapat yang disebut dengan TCP/IP yang menjadi dasar dari arsitektur internet yang ada saat itu. Tahun 1980-an merupakan masanya protokol TCP/IP. Tahun 1982, TCP/IP mulai dipublikasikan untuk umum dan menjadi standar komunikasi di ARPANET. Protokol ini memungkinkan berbagai jenis jaringan komputer untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya di tahun 1983, tepatnya di bulan November, Paul Mukapetris bekerja sama dengan John Postel untuk menciptakan sistem nama domain hierarkis yang lebih scalable dan terdesentralisasi daripada host.txt yang sudah ada dan dipakai di kala itu. Penemuan mereka membuat pengguna internet menggunakan nama domain yang mudah diingat saat mengakses sebuah situs web. Selanjutnya, NSFNet menggantikan ARPANET. National Science Foundation Network atau yang disingkat NSFNet merupakan sebuah jaringan yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun 1970 untuk bidang penelitian dan pendidikan. Pada tahun 1984, NSFNet merancang sebuah jaringan kecepatan tinggi yang dibuka untuk semua bidang riset universitas di Amerika. Jaringan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai pengganti ARPANET. Untuk mewujudkannya, NSFNet membangun sebuah jaringan server yang menghubungkan 6 pusat superkomputernya yang ada di San Diego, Boulder, Champaign, Pittsburgh, Utah, dan Princeton. NSFNet mulai menjadi tulang punggung awal internet dari tahun 1985 hingga 1995, hingga kemudian digantikan oleh pihak swasta komersial. Tahun 1990-an, lahirnya World Wide Web. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi, internet terus berkembang sampai sekarang. Informasi yang hanya didapatkan dari internet awalnya berbasis teks. Kemudian pada tahun 1990, layanan berbasis grafis World Wide Web atau 3W mulai dikembangkan oleh CERN. Tahun 1991 menjadi tonggak sejarah ketika Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, sebuah sistem berbasis hypertext yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui situs web. Dengan penemuan ini, internet menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.
Selanjutnya adalah masuknya internet ke Asia. Internet mulai menembus Asia di akhir tahun 1980-an. Jepang yang telah membangun jaringan UUCP-Junet berbasis pada tahun 1984 terhubung dengan NSFNet pada tahun 1989. Kemudian menjadi tuan rumah pertemuan tahunan masyarakat internet atau INET di tahun 1992 di Kobe. Singapura mengembangkan PACnet pada tahun 1990 dan Thailand mendapat koneksi internet global antara Chulalongkorn University dan UUNET pada tahun 1992. Sedangkan internet mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1983. Sejarah masuknya internet di Indonesia. Untuk pertama kalinya, PT Indosat sebagai salah satu layanan telekomunikasi di Indonesia memperkenalkan internet di tahun 1983. Berdasarkan catatan Louis Arin dan Apnik, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia adalah UI NetLab yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Adapun nama-nama legendaris di awal pembangunan internet, yakni sekitar tahun 1992 hingga 1994, diantaranya adalah R.S. Ibrahim, Suryono, Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Wigurbo. Pada tahun 1990, jaringan internet di Indonesia dikenal dengan Paguyuban Network. Istilah itu dipilih karena menggambarkan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong yang sangat kental antar anggotanya. Hal ini sedikit berbanding terbalik dengan suasana penggunaan internet Indonesia saat ini yang lebih terasa komersial dan individualisnya seiring dengan internet yang mulai diperjualbelikan. Ini adalah Internet Service Provider pertama. Di sekitar tahun 1994, mulai beroperasi dan muncul perusahaan penyedia layanan internet bernama Indonet. Sambungan yang dipakai Indonet saat itu ialah sambungan dial-up. Dan di awal penggunaannya, Indonet memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client-side, serta chatting dengan conference pada server AIX. Kemudian pada tahun 1995, user di Indonesia dapat mengakses internet melalui HTTP karena terdapat jasa telnet ke luar negeri yang menggunakan remote browser link di Amerika. Selanjutnya, perkembangan sejarah internet di Indonesia sampai di fase kemunculan warnet dan e-commerce. Warnet atau warung internet mulai hadir mewarnai perkembangan internet di Indonesia pada tahun 1996 dan terus bertumbuh dan berkembang secara masif dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di tahun itu. Beberapa tokoh yang menjadi pionir dalam bisnis ini, yang dalam hal ini salah satunya adalah Wasantara. Dan pada tahun 1997 hingga 1998, para pionir yang memiliki beberapa komputer ini menghubungkan komputer-komputernya ke internet di ruang kontrakannya. Kemudian mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau bisa disebut juga warin. Tapi akhirnya sebutan warnetlah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rustia yang di kemudian hari digantikan dan mendirikan Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW yang bersifat komersial. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.